Mari kita lanjutkan membahas beberapa contoh baik dan contoh buruk mengenai kiat ke-11, video ajar harus pendek saja, atau segmenting principle yang telah dibuat oleh para mahasiswa pasca sarjana Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Kita mulai dengan contoh buruk. Di sini ada sebuah video ajar dari YouTube ya, dan durasinya 6 jam lebih. Waduh, coba kita ingin mencari-cari bagian mana yang paling penting itu akan susah, apalagi ternyata kalau videonya membosankan. Udah saja susah ya. Tapi kalau kita buat segmentasinya menjadi beberapa video pendek, kemudian dibuat playlistnya sehingga kita mudah mencarinya, maka kita akan mudah dalam belajar, dalam bernavigasi ke dalam video tersebut. Kemudian kita dapat mengulang-ulang dengan lebih akurat bagian mana yang akan kita pelajari lebih dalam. Contoh berikutnya adalah di sini kita lihat bahwa video ini panjangnya durasinya 1 jam 45 menit. Terlalu berat ya. Kemudian kalau yang sudah dipecah-pecah, disegmentasi, di sini menjadi 84 segmen, tetapi dalam setiap segmen hanya beberapa menit saja. Jadi sangat memudahkan. Kemudian kita lihat juga di sini video 10 menit. Ya, ini tidak terlalu panjang sih ya. Tetapi kalau kita melihat yang sebelahnya hanya 2 menit, kemudian ada beberapa segmen video, pasti akan lebih mudah kita belajar dari yang videonya hanya 2 menit saja. Mari kita lihat contoh berikutnya. Ini videonya sama juga 4 jam, sementara yang di sebelah kanan durasinya lebih pendek dan sudah disegmentasi. Coba kita sebagai pembelajar pasti akan lebih memilih yang sudah disegmentasi. Nah, sekarang ada kiat praktis dalam menyematkan video pada slide. Yang pertama, kiat praktisnya adalah bahwa kalau lebih pendek, maka akan lebih baik. Ini sama ya dengan segmenting principle secara umum. Kalau di sini Forbes minta bahwa durasi video dalam slide itu jangan lebih dari 60 detik, lebih pendek lagi. Kiat praktis yang kedua adalah integrate, don't segregate. Jadi sematkan video langsung pada slide presentasi, jangan menyimpannya di tempat lain sehingga user harus keluar dulu dari slide. Nah, itu akan memecah fokusnya. Kemudian yang ketiga, quality over quantity. Jadi video pendek-pendek saja yang sangat relevan. Kalau yang tidak relevan, ya jangan dimasukkan ke dalam slide kita. Kemudian yang keempat, do not use autoplay. Jadi kadang-kadang kalau menerangkan tiba-tiba berjalan, nah nanti timingnya tidak pas dengan yang kita sedang terangkan. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan contoh 11, ini terkait dengan segmentasi pada bahan ajar statik. Jadi di sini kita lihat, kalau tanpa segmentasi maka menerangkan cara membuat ikatan di sini ya, ini susah. Tetapi kalau diberi ilustrasi, ada multimedia principle, kemudian diberikan langkah-langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, dan selanjutnya, maka ini akan jauh lebih mudah dipelajari. Yang berikutnya, ini contoh dari teks yang paling sederhana. Makanya ini tandanya ada dua-duanya di sini, karena kalau teks saja memang nggak bagus ya. Tapi kalau dibandingkan dengan teks tanpa segmentasi, tanpa outlining, ini yang di sini ya, ini paling buruk. Sementara ini sudah lebih baik. Sudah lebih baik, tetapi dari sisi pembelajaran multimedia, ini masih tidak baik ya, karena tidak ada media yang lain, hanya teks saja. Tapi sudah lebih mending dari yang di sebelah kiri. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.